Michelle Halim menjadi sorotan publik setelah pernyataannya selain donatur dilarang ngatur viral di media sosial. Pernyataan ini menuai pro dan kontra, terutama setelah seorang influencer Excel mengkritiknya karena dianggap merendahkan perempuan dan membatasi hak berpendapat berdasarkan status keuangan. Kontroversi semakin panas ketika Michelle diduga melakukan doxing terhadap seorang anak kecil dengan membagikan foto anak tersebut dan menyandingkannya dengan gambar ketiaknya. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk perundungan yang memicu kecaman luas dari netizen yang budiman. Selain itu, Michelle juga melontarkan pernyataan bahwa pria yang menentang opininya bisa tercium bau kurang mampu dari jarak 100 km. Pernyataan ini semakin memperburuk citranya di mata publik. Kasus ini memicu diskusi tentang batasan berkomunikasi di media sosial dan tanggung jawab influencer dalam menyampaikan opini. Hingga kini, Michelle belum memberikan klarifikasi resmi terkait tuduhan doxing dan perundungan yang dialamatkan kepadanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lo pada udah tahu soal ini belum sih? Ini masih puasa, tapi aduh gue udah gak tahan lagi pengen ngomong. Jadi ada influencer, ya lo kalau lihat kontennya pasti tahu deh, pokoknya semua kontennya tuh tentang duit gitu. Nah ada satu momen dimana dia bilang kalau lo bukan donatur ya gak usah ngatur. Nah si Bro Akjo ini dia komentar, dia bilang kalau misalkan lo cewek mikirnya kayak gitu, itu artinya lo gak ada bedanya sama kayak alat, lo dibeli pakai duit. Dan gue sebagai penonton ya setuju dengan statement itu. Artinya kalau lo sebagai wanita mikir kayak gitu, berarti harga diri lo ya gak lebih tinggi daripada duit. Semua orang kayak yang punya duit ya berarti akan ngelempar duitnya di depan muka lo dan bahkan ngatur lo karena lo mau kayak gitu kan, karena lo mengkultuskan duit gitu. Lo suruh makan tai kayak. Dan ada satu momen dimana ibu-ibu tuh nge-head dia gitu ya, dia bilang keteknya agak hitam. Satu hal yang menurut gue blunder, iya ini dia ngebales, dia bilang keteknya lebih putih dibandingkan dengan muka anaknya. Gila men, itu anak nggak ada hubungannya sama lo. Kalau lo emang mau balas nge-head, ya balas ya ke ibunya, ngapain anaknya. Followers dia ada yang ngomong gitu, orang mau diajak diskusi kok dibilang nge-head, nggak terima, diupload fotonya. Tau nggak sih statement yang bilang cewek itu selalu benar? Nah itu modelnya kayak gitu. Jadi kalau ada pendapat yang nggak sesuai sama dia, ya berarti lu goblok. Itu dianggapnya sama dia seperti itu. Ini pendapat gue aja karena gue resah. Terus resikonya apa? Ya mungkin gue bakal masuk instastory dia kali, gue nggak tahu deh. Kan tau gak sih kalau misalkan kedua influencer ini tuh lagi ada beef cuma gara-gara statement selain donatur dilarang ngatur. Kalian pasti tahu dong itu statement siapa? Iya, itu statement Michelle Halim. Dari pernyataan Akjo, dia tuh memberikan statement sekaligus teori. Menurut Akjo, Michelle ini sedang melakukan teknik manipulasi false dilemma atau bisa disebut guilt tripping, dimana ketika audiens atau penontonnya ini gak setuju dengan pernyataan Michelle, mereka itu kan merasa bersalah atau malu. Karena konteksnya kan selain donatur dilarang ngatur kan. Kalau misalkan kita marah dengan pernyataan itu, ya berarti kita nggak bisa jadi donatur. Dengan kata lain, kita itu kere atau nggak punya duit. Nah makanya beberapa audiens Michelle ini mau nggak mau harus menerima pernyataan itu. Terus yang kedua, menurut Akjo, hubungan itu nggak cuma masalah finansial atau donatur, karena ada yang namanya emosional dan juga komunikasi yang menjadi pilar utama dalam suatu hubungan. Kalau misalkan diukur hanya dari donatur atau dari finansial aja, itu sama dengan merendahkan kaum wanita intinya. Terus yang ketiga, menurutnya selain donatur dilarang ngatur itu merupakan sebuah tuh hubungan transaksional, mana menurut teori hubungan seperti itu tuh gampang rapuh. Makanya kenapa ada 40% hubungan di Singkawang yang bercerai gara-gara masalah ekonomi. Bahkan masalah ini tuh sampai rame banget di X gara-gara Michelle itu sempet ngedoxing anak kecil yang ngebandingin kulit anak ini sama ketiak dia. Gara-gara ibunya ada nge-DM Michelle dengan kata-kata, "Mbak, keteknya hitam ya." Tapi sebenarnya kalau gue boleh berpendapat, benar apa yang dibilang sama Dr. Finri, duit itu penting tapi bukan yang utama. Jadi realistis itu penting, tapi bukan berarti kita mau disuruh-suruh atau diatur-atur cuma gara-gara kita dibayar. Jadi kalau kalian tim yang mana guys? Menurut kalian tuh gimana dari kasus ini? Stop menormalisasi doxing dan bullying terhadap anak-anak. Gue sih I don't care ya terhadap kontennya Michelle yang mengatakan kalau bukan apa sih anjing lupa, kalau bukan donatur jangan ngatur, terserah. Itu gue juga setuju. Kalau lu bukan donatur ngapain lu ngatur-ngatur, bener gak ya kan? Dan gue juga gak masalah juga dengan Michelle yang niche-nya kontennya memang seperti itu. Tapi kata gue lu udah offside Michelle. Kenapa gue bilang? Karena lu udah bobo anak kecil dan lu tahu itu bullying. Lu post muka anak kecil kayak gitu dan itu nggak pantas.
lu sudah melakukan doxing dan melakukan bullying terhadap anak-anak. Kenapa gue bisa semarah ini? Karena lo tahu untuk membangun suatu percaya diri itu tuh nggak gampang. Karena gue inget banget di tahun 2013 gue dipercaya untuk masuk di suatu komunitas, yaitu komunitasnya komunitas wanita-wanita besar, dan gue masuk di sana dan gue involved di sana. Gue cari tahu kenapa sih, masalahnya apa sih yang mereka notabene cewek-cewek gemuk, cewek-cewek bertubuh besar, dan mereka selalu terhalangi dengan kepercayaan diri mereka, dan untuk membangun itu tidak mudah. Dan sekarang gue lihat misal seorang perempuan, lo posting anak kecil perempuan, lo ancurin percayaan dirinya. Kan lo bilang ya, kalau susah jangan ngajak-ngajak nih, kalau gue buat lo, kalau depresi jangan ngajak-ngajak, apalagi anak kecil. Misha Halim diduga telah melakukan tindakan doxing terhadap anak di bawah umur. Menurut Sindonews bahwa doxing sendiri merupakan tindakan membagikan informasi pribadi seseorang tanpa izin di ruang publik, biasanya dengan tujuan untuk mempermalukan atau membahayakan orang tersebut. Jadi korbannya adalah anak dari orang ini. Di awal mulanya adalah dari mbakara.idn ini. Dia itu komentar di instastory-nya si Michelle Halim. Dia bilang bahwa mbak keteknya agak hitam ya. Terus si Michelle Halim membandingkan foto anaknya si kara.idn dengan keteknya dia itu yang putih. Walaupun tanpa konteks, tapi dia bilang bahwa maaf ya dek, ibu kamu duluan. Ibu kamu duluan, which means si Kara itu yang bilang keteknya agak hitam, terus dibalas dengan keteknya si Michelle Halim yang putih dan disandingkan dengan anaknya si Kara.idn. Banyak netizen yang marah, kenapa kalau lo berantem sama emaknya, anaknya juga ikut-ikutan dibawa. Walaupun Kara.idn itu salah, tapi kamu lebih salah lagi sih Michelle. Menyeret seorang anak di dalam argumen kamu, menurut aku adalah merupakan tindakan yang kekanak-kanakan. Dan sudah sepantasnya kamu itu meminta maaf. Jujur gue agak bingung sama Michelle Halim. Lo ini sering banget komentarin fisik seseorang, tapi lo dikomentarin balik nggak mau. Menolak lupa ketika si Michelle Halim pernah instastory dan dia itu komentarin tentang model Victoria's Secret yang terbaru. Ada foto modelnya yang agak gendut, terus dia komentarin bahwa kenapa gini sekarang. Terus komentar dia tentang model yang sekarang itu pada burik-burik. Itu kamu ngatain orang burik, kamu dikatain marah. Sampai sekarang banyak banget yang DM Mbak Kara.idn dan bilang bahwa ini patut banget dibawa ke polisi. Karena Mbak Michelle Halim itu ngepost anaknya si Kara.idn tanpa konsen. Gimana menurut kalian? Apakah Mbak Kara ini patut banget bawa si Michelle Halim ke polisi? Atau sebenarnya ini merupakan masalah sepele? Anyway, masalah dia itu nggak cuma dengan Mbak Kara.idn aja ya. Dia itu ada masalah dengan konten kreator namanya adalah Afjo. Ngerasa gak sih, akhir-akhir ini masyarakat kita tuh jadi masyarakat yang jahat banget ke anak-anak. Mulai dari soal selain donatur dilarang ngatur, perdebatannya kita bawa-bawa anak-anak, sampai dibanding-bandingkan dengan kulit ketiak. Soal kita nggak setuju sama gaya asuh seorang influencer, anaknya kita katain pick me. Kita orang dewasa berdebat soal makanan gizi gratis, anak-anak yang dikatain PA. Bahkan di perdebatan terbesar tahun ini soal overclaim skincare, mafia skincare, dan lain-lain, tetap ada anak-anak yang terseret-seret dan dibawa fotonya. Dan sedihnya ini nggak cuma terjadi di sosial media, tapi juga di kehidupan nyata. Para istri yang nggak dapat perhatian yang cukup dari suaminya, akhirnya melampiaskannya ke anak. Para suami yang dapat tekanan kerja yang begitu berat di tempat kerjanya, melampiaskannya juga ke anak. Para menantu yang nggak berani mendebat mertuanya tentang pola asuh, melampiaskannya ke anak. Tetangga yang nggak suka sama tetangga lainnya, akhirnya memutuskan untuk menjauhkan anak-anak mereka dari persahabatan yang sudah susah payah dibangun anak tersebut. Dan dengan sombongnya, kita selalu ngomongin soal masa depan. Masa depan yang lebih cerah, Indonesia emas. Tapi kita begitu jahat sama penghuni masa depan, yaitu anak-anak. Jangan sampai ketika anak-anak ini tumbuh dewasa dan jadi generasi muda, kita dengan gampangnya menyalahkan generasi mereka. Generasi zaman sekarang mah nggak punya adab. Generasi zaman sekarang gini gitu. Padahal mereka tumbuh menjadi generasi yang seperti itu karena di masa kecilnya kita nggak pernah mendidik mereka dengan cinta. Loh, tapi kan mendidik anak itu kewajiban orang tuanya. Saya kan bukan orang tuanya. Nggak bisa kayak gitu. Kita sebagai masyarakat adalah faktor yang membentuk kepribadian seorang anak. Karena kepribadian anak itu dibentuk oleh orang tuanya, masyarakatnya, lingkungannya, bahkan negaranya. Semuanya punya kontribusi masing-masing dalam pembentukan karakter anak. Ini sama kayak orang yang bilang, aduh Jakarta itu macet, padahal dia adalah bagian dari kemacetan tersebut. Dan enggak kok, kamu nggak dituntut untuk mengasuh anak tersebut secara langsung di kehidupan sehari-hari. Kita hanya berkewajiban menjadi orang dewasa yang benar-benar dewasa, yang menyelesaikan konflik-konfliknya ke sesama orang dewasa. Nggak perlu bawa anak-anak.